Setelah beberapa hari yang lalu, Zetira mendaftarkan diri di University of Mannheim dengan ditemani Sandra yang merupakan mahasiswi di universitas itu juga. Sandra dan Zetira hanya beda jurusan. Saat Zetira keluar dari kelasnya, Axel menelponnya meminta Zetira untuk datang ke rumahnya. Setelah Zetira turun dari taksi, seseorang wanita berpakaian seksi atau yang lebih terlihat seperti jalang itu keluar dari rumah Axel. Zetira dan wanita itu sempat berpapasan sebelum akhirnya Zetira melanjutkan langkahnya memasuki rumah Axel. Di dalam, Axel sudah menunggunya. Zetira pun mendekat. Zetira, baguslah kau sudah datang. Aku mau kau menemaniku ke acara temanku nanti malam. Kau bisa kan? Kenapa kau harus pergi bersamaku? Kenapa tidak mengajak gadis-gadis yang kau banggakan itu? Itu benar, Zetira. Maksudku, tidak. Apa yang kukatakan adalah faktanya. Tapi aku menginginkan kau yang menemaniku untuk datang di pesta itu. Kumohon, aku membutuhkan bantuanmu, Zetira. Baiklah kalau kau memaksa. Aku pulang dulu untuk bersiap-siap agar kau tidak lama menunggu. Kau tahu kan seorang wanita bisa menghabiskan waktu berjam-jam di depan kaca. Tidak perlu, Zetira. Aku sudah menyiapkan semua keperluan yang mungkin kau butuhkan. Kau hanya perlu melihatnya. Masuklah ke kamar dan segera ganti pakaianmu. 1 jam lagi aku akan menjemputmu. Sekarang aku harus ke kantor. Masih ada pekerjaan yang harus aku selesaikan. Zetira masuk ke salah satu kamar di rumah Axel. Benar saja di atas tempat tidur sudah ada peralatan make up dan gaun untuknya, lengkap dengan pakaian dalam. Apa? Pakaian dalam dan size-nya pun sangat pas dengannya. Zetira mengenakan bajunya, sangat pas dan terlihat elegan, lalu membuka pintu kamarnya berjalan ke arah Axel yang sudah menunggunya di depan pintu. Axel terlihat tampan memakai jas dengan dasi kupu-kupunya terpesona ketika melihat Zetira berjalan ke arahnya. Tidak perlu diragukan lagi, gadis Asia memang akan selalu terlihat cantik, ujarnya sembari mengulurkan tangannya menggandeng Zetira masuk ke dalam mobil. Setelah sampai di pesta, mereka pun menjadi sorotan semua orang, terutama gadis-gadis. Mereka memandang Zetira sinis. Saat Axel meninggalkannya sebentar untuk menemui beberapa temannya, 3 orang wanita datang mendekatinya. Mereka mencemooh Zetira dan mengatakan kalau Zetira tidak pantas untuk Axel. Mereka menertawakan Zetira, sampai Zetira pergi dari keramaian mencari tempat yang agak sepi. Seseorang yang sedari tadi melihat Zetira sedang dipermalukan di pesta menghampirinya dan mencoba menenangkan Zetira yang sedang menangis. Wanita itu memberikan tisu dan mengajaknya kenalan. Apa mereka mengancammu? Kau tidak perlu takut, ada Tuhan yang melindungi kita. Kau terlihat sangat serasi bersama Axel, ucap wanita yang diketahui namanya Christine itu, lalu kembali masuk menemui suaminya di pesta. Beberapa menit kemudian, saat Zetira berbalik ingin kembali masuk ke dalam pesta, beberapa orang wartawan mendekatinya memborong pertanyaan. Nona, apa benar Anda sudah menjalin hubungan dengan Axel Skap? Jika benar, sudah berapa lama? Di mana kalian berkenalan? Dan lain-lain. Zetira mencari jalan untuk menghindari pertanyaan-pertanyaan itu, namun tidak ada pilihan. Zetira sudah terkepung oleh wartawan sehingga tidak ada kesempatannya untuk keluar melarikan diri. Zetira hanya diam mematung, sampai seketika ada seorang laki-laki bertopeng menarik tangannya dan membawanya pergi masuk ke dalam mobil. Ketika mereka sudah aman, laki-laki itu membuka topengnya. Axel pun meminta maaf kepada Zetira karena dirinya Zetira jadi terbawa-bawa jadi buronan wartawan. Axel menggenggam tangan Zetira dengan erat mencoba untuk menenangkannya karena Zetira masih syok karena dihujani pertanyaan-pertanyaan oleh wartawan. Seseorang mengetuk kaca mobil. Axel hanya mengabaikannya, ia tidak memperdulikan laki-laki tua itu. Seketika Axel tersadar bahwa mereka sedang tidak berada di mobilnya melainkan di mobil orang lain. Dan mungkin laki-laki tua itu pemilik mobilnya. Axel pun keluar meminta maaf lalu segera membukakan pintu untuk Zetira dan membawanya ke dalam mobil miliknya.